Oh, belum muncul. Udah bang. Udah, oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik bang. Alhamdulillah, kalau baik ya. Ya, langsung aja kita mulai. Hari ini kita jumpa lagi ya di kelas online untuk materi TKA Sejarah. Nah, Sejarah 2 ya. Nah, Sejarah 2 itu kita membahas tentang periode kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Jadi agak berbeda ya dengan pembahasan kita di Sejarah 1, di mana kita membahas tentang pengantar ilmu sejarah. Tentang apa sih ilmu sejarah itu? Nah, di eh, Sejarah 2 kita fokus ke periode kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oke. Jadi kalau di dalam periodisasi sejarah Indonesia, Hindu dan Buddha itu masuk ke pembukaan ya. Kita bilang pembukaan sejarah Indonesia. Nah, jadi awal mula sejarah Indonesia itu adalah masa Hindu dan Buddha, diikuti masa Islam. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama bukti keberadaan Hindu dan Buddha Indonesia. Yang pertama adanya arca, ya, adanya arca. Nah, arca itu apa? Arca itu patung ya. Arca itu patung. Patung itu biasanya digunakan sebagai sesembahan. Nah, sesembahan umat-umat Hindu dan Buddha, gitu dia. Kemudian ditemukannya prasasti. Prasasti itu apa? Prasasti itu eh, batu ya, batu yang bertuliskan tentang informasi di dalamnya. Nah, biasanya kalau dia di masa Hindu-Buddha itu ditulis dengan huruf Pallava, ditulis dengan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta, itu ya. Jadi kalau kita sekarang nih, kita pakai huruf apa kira-kira? Nah, namanya huruf apa? Namanya huruf Latin, itu ya, huruf Latin. Bahasanya bahasa apa? Bahasanya bahasa Indonesia. Kalau dulu, nah kalau di zaman Hindu-Buddha kita nulisnya itu pakai huruf Pallava namanya. Nah, huruf Pallava dan bahasanya Sanskerta. Oke. Jadi, prasasti pertama yang ditemukan itu adalah prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa itu menyimbolkan tentang keberadaan dari kerajaan Kutai. Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu ya. Nah, kemudian yang ketiga munculnya kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Dari mana kita tahu ada kerajaan bercorak Hindu dan Buddha? Pasti dari prasasti-prasasti yang kita temukan, ya kan? Kemudian yang keempat adanya sistem kasta. Kasta itu apa? Oke, kasta itu adalah kelas sosial ya. Jadi di dalam agama Hindu itu ada kastanya. Nah, dan kasta itu dia diturunkan. Kasta yang tertinggi itu disebut dengan kasta Brahmana. Nah, kasta Brahmana. Brahmana ini siapa? Brahmana ini golongan pendeta. Nah, Brahmana itu golongan pendeta. Kemudian yang kedua, di bawah Brahmana, itu ada kasta kesatria. Kesatria itu adalah golongan raja atau golongan prajurit. Nah, dua lagi, ya, ada kasta waisya. Ada waisya. Waisya itu siapa? Waisya itu golongan pedagang. Nah, yang terakhir ada kasta Sudra. Sudra itu golongan Buddha. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada pembagian kelas-kelas. Yang paling tinggi itu udah pasti kasta Brahmana, kemudian diikuti kasta Kesatria, baru di bawahnya ada Waisya, yang terakhir itu Sudra. Nah, itulah sistem kasta di dalam agama Hindu. Kemudian yang terakhir udah pasti adanya penganut Hindu ya di Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang hipotesis atau teori. Nah, teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori yang mengatakan bahwa Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Nah, Brahmana tadi siapa? Kita bahas. Brahmana itu adalah golongan para pendeta. Jadi pendeta itu datang ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama. Itu kata teori Brahmana. Yang kedua, ada
teori kesatria. Nah, kesatria itu siapa? Kesatria itu para prajurit. Jadi kalau teori kesatria bilang, agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh para prajurit melalui kolonialisasi. Nah, kolonialisasi berarti mereka menyerang ya. Mereka menyerang Indonesia ketika itu. Nah, makanya banyaklah agama penganut-penganut Hindu di Indonesia karena kolonialisasi tadi. Kemudian yang ketiga, ada teori Waisya. Waisya tadi siapa? Waisya itu pedagang. Nah, ini dia. Waisya itu pedagang. Jadi, siapa yang menyebarkan agama Hindu? Itu adalah para pedagang. Yang terakhir ada teori arus balik. Nah, siapa yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia menurut teori arus balik? Masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi istilahnya, orang Indonesia yang merantau ke India, kemudian pulang-pulang mereka membawakan ajaran Hindu tadi dan disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Gitu dia. Jadi diingat ya, ada teori Brahmana, Kesatria, Waisya, sama arus balik. Oke, lanjut. Pengaruh dan akulturasi Hindu-Buddha di Indonesia. Kita bisa lihat dari seni bangunan. Ya, seni bangunan, aksara, dan bidang sosial dan pemerintahan. Contoh, contoh akulturasi. Akulturasi itu apa? Akulturasi itu percampuran budaya antara budaya lokal sama budaya Hindu. Kita bisa lihat di bangunan yang namanya candi. Nah, candi itu dia dibangun dari proses akulturasi antara Hindu, budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal. Jadi candi itu kan tempat ya, seperti kuil dia. Dia kuil yang digunakan untuk menyembah dewa-dewa mereka. Kalau kita lihat di India itu nggak ada candi. Nah, mereka punya kuil, tapi sangat-sangat berbeda dengan candi di Indonesia. Makanya candi di Indonesia itu dia sudah mengalami proses akulturasi dengan budaya-budaya lokal. Gitu dia. Oke? Ya. Lanjut kita akan bahas tentang apa-apa aja sih contoh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Bentar ya. Bang mau cari kertas kosong dulu. Oke lah, kita buat di sini aja ya. Kita akan bagi dua, kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Hindu. Ya. Contoh kerajaan Hindu di Indonesia apa aja? Yang pertama ada kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Oke. Kemudian siapa pendirinya? Pendirinya namanya Raja Kudungga. Nah, ini kerajaan Kutai. Yang kedua, ada kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara, kalau tadi kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Tarumanegara itu adalah kerajaan Hindu pertama di Jawa. Nah, tepatnya ada di mana dia? Ada di Jawa Barat. Siapa raja yang terkenal namanya? Namanya Purnawarman. Nah, ini ya. Yang ketiga, ada kerajaan apa lagi? Nah, ada Mataram kuno.
Jadi Mataram kuno ini agak unik dia kerajaannya. Kita tidak bisa klasifikasikan dia kerajaan Hindu atau Buddha. Kenapa? Karena ada banyak dinasti di dalamnya. Yang pertama, ada dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya ini coraknya Hindu. Nah, yang kedua, ada dinasti Shailendra. Kalau dinasti Shailendra itu coraknya Buddha. Oke, dinasti Shailendra itu coraknya Buddha. Kemudian yang ketiga ada dinasti Isyana. Nah, dinasti Isyana ini itu coraknya Hindu lagi. Nah, kalau kita lihat, mereka berubah-berubah agamanya, ya kan? Nah, ini menyimpulkan apa? Menyimpulkan kalau kerajaan Mataram kuno itu sangat-sangat toleransi dengan dengan kehidupan sosial pada masa itu. Jadi nggak masalah rajanya itu Hindu atau Buddha. Nah, itu dia. Buktinya apa? Buktinya ada dinasti-dinasti ini. Yang mana yang lebih dominan, ya kan? Nah, yang keempat, ada kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri itu raja mana yang terkenal? Namanya Raja Jayabaya. Yang kelima, ada kerajaan Singasari. Nah, Singasari ini rajanya yang terkenal adalah Ken Arok. Nah, jadi Ken Arok ini raja yang terkenal sekaligus raja yang mendirikan kerajaan Singasari. Kemudian yang keenam, ada kerajaan Majapahit. Ya, kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini itu didirikan oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini itu anggota keluarga kerajaan Singasari juga. Nah, jadi antara Majapahit dengan Singasari itu memiliki hubungan keluarga. Kemudian, Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya di masa siapa? Di masa Hayam Wuruk namanya. Nah, nama rajanya Hayam Wuruk dengan patihnya, dengan seorang patih atau jenderal. Siapa patihnya? Namanya Gajah Mada. Jadi Gajah Mada itu dia punya sumpah ya. Sumpahnya itu disebut dengan Sumpah Palapa. Nah, apa isi Sumpah Palapa? Isi Sumpah Palapa, Gajah Mada bilang dia tidak akan makan buah pala sebelum dia menaklukkan seluruh Nusantara. Itu isi sumpahnya. Nah, jadi buah pala yang dimaksud di sini itu makanan yang enak gitu ya, yang berasa lah istilahnya. Jadi Gajah Mada itu dia nggak mau makan makanan yang berasa sebelum dia menaklukkan seluruh Nusantara. Itu dia. Nah, ini tentang kerajaan Hindu. Sampai di sini ada yang mau ditanya kira-kira adik-adik? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, coba di screenshot dulu ya. Soalnya kita mau bahas dulu kerajaan Buddha yang lain, mau Abang hapus. Oke, ya. Silahkan di screenshot ya. Lanjut, kita akan bahas tentang kerajaan Buddha. Nah, kerajaan Buddha yang pertama itu ada kerajaan Kalingga. Nah, Kalingga atau banyak orang juga menyebutnya dengan kerajaan Holing. Nah, kerajaan Holing ini itu berdiri kapan dia? Abad ke-7 sampai 9 Masehi. Dengan ratu yang terkenal namanya Ratu Sima. Apa yang jadi ciri khas dari kerajaan
Kalingga ini. Jadi Ratu Sima ini digambarkan dia adalah seorang ratu yang tegas. Nah, dia terkenal dengan ketegasannya. Apa contoh ketegasannya? Dia mampu memotong tangan anaknya sendiri karena anaknya itu mengambil harta yang bukan miliknya. Padahal harta itu bukan dicuri, tapi harta yang jatuh di jalanan, yang entah punya siapa, terus diambil sama anaknya. Nah, jadi peraturan di kerajaan Kalingga pada waktu itu nggak boleh ngambil harta yang bukan miliknya. Karena anaknya ngambil harta yang bukan miliknya, akhirnya dipotong tangannya sama ibunya sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa kerajaan Kalingga ini sangat-sangat patuh terhadap aturan. Gitu dia. Oke. Nah, yang kedua, itu ada kerajaan Sriwijaya. Nah, pasti udah sering dengar ya kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini juga dijuluki sebagai kerajaan nasional pertama. Nah, nasional kedua, kerajaan apa? Nasional kedua itu kerajaan Majapahit. Kenapa dia dijuluki sebagai kerajaan nasional? Karena wilayahnya itu meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang. Nah, jadi wilayahnya itu meliputi seluruh wilayah Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, Malaysia, sampai ke Thailand. Nah, itu wilayah kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini berpusat di mana? Dia berpusat di Jambi. Jadi pada waktu itu Sriwijaya itu dia selain jadi pusat selain jadi pusat ekonomi, dia juga jadi pusat agama Buddha. Jadi biksu-biksu ya sebelum dia sekolah ke tahap yang lebih tinggi di India, dia biasanya nuntut ilmu dulu di kerajaan Sriwijaya. Itu dia. Oke. Dia berpusat di Jambi dengan raja yang terkenal namanya Bala Putra Dewa. Oke. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini juga kerajaan maritim namanya. Apa itu maritim? Maritim itu berarti kerajaan yang berkuasa atas laut. Nah, jadi kalau kita mau lihat kerajaan itu besar atau enggak, dia menguasai laut atau enggak. Kalau dia menguasai laut, berarti dia adalah kerajaan yang hebat. Karena sebagian besar perdagangan itu ada di wilayah laut. Gitu dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya di kerajaan Buddha? Nggak ada? Oke, ini silakan di screenshot dulu. Oke, kalau udah di screenshot nih Abang hapus ya. Nah, itu mengenai kerajaan Hindu dan Buddha. Kita masuk ke kerajaan Islam sekarang. Oke, jadi masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 teori. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat. Jadi teori Gujarat itu mengatakan siapa yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah pedagang-pedagang dari India. Ini dia. Pedagang-pedagang dari India. Jadi kan negara India itu kan udah lebih dulu menerima pengaruh Islam, ya kan? Udah banyaklah ulama-ulama asal India. Nah, ketika mereka berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Gitu. Kemudian yang kedua ada teori Arab. Nah, teori Arab bilang apa? Teori Arab mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dan ulama-ulama asal Arab. Gitu. Nah, yang ketiga ada teori Persia. Persia itu negara mana? Persia itu kalau sekarang dia negara Iran, ya. Persia itu negara Iran. Jadi teori Persia bilang kalau yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia adalah pedagang-pedagang dari Persia. Karena Persia itu juga rajin berdagang ke Indonesia dulunya. Nah, itu dia. Jadi ada 3 teori. Tapi ada kesamaan ya di antara teori 1, 2, dan 3. Apa itu? Yang menyebarkan agama Islam adalah para pedagang. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu melalui pedagang-pedagang dari Timur Tengah, gitu dia. Oke.
Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Islam itu bisa dengan mudah diterima di Indonesia? Padahal sebelumnya udah ada agama Hindu kan? Oke. Yang pertama, kenapa Islam itu bisa dengan mudah diterima di Indonesia? Karena syarat masuknya mudah. Nah, syarat masuk Islam itu sangat mudah. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, selamat Anda sudah Islam. Itu dia. Jadi nggak perlu upacara-upacara yang berat, kayak misalnya disiram madu kah, gitu kan, atau disiram susu, nah, atau dicelup ya, nah, istilahnya gitu. Nah, yang kedua, upacara keagamaan di ibadah dalam agama Islam sangat sederhana. Ya, upacara-upacara dalam agama Islam itu sangat-sangat sederhana. Inilah yang membuat kenapa umat Hindu itu mau dia beralih agama ke agama Islam. Karena kalau di Hindu itu kan dia banyak upacara-upacara yang butuh dana yang besar, gitu ya. Nah, kalau kalian sering nonton film India pasti tahulah. Kemudian yang ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Itu dia, dilakukan dengan cara damai. Jadi tidak ada kolonialisasi ketika Islam itu masuk ke Nusantara. Yang keempat, penyebaran Islam dilakukan dengan menoleransi tradisi pra-Islam. Pra-Islam itu berarti tradisi sebelum Islam masuk, ya kan? Kita kan masih kental dengan budaya-budaya. Contohnya kayak budaya lokal, ya. Di Jawa itu ada istilahnya kejawen. Kita masih mau tuh ngasih-ngasih sesajen. Nah, ketika Islam masuk, Islam tidak langsung menjudge orang yang ngasih sesajen itu adalah ajaran sesat, tapi perlahan-lahan, ya. Nah, yang kelima, ajaran agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Nah, ini yang buat menarik. Jadi dia lebih egaliter ya. Egaliter istilahnya. Egaliter itu setara. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, jadi Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia pada waktu itu runtuh. Inilah yang membuat Islam itu bisa menyebar dengan cepat. Oke. Selanjutnya saluran-saluran Islamisasi. Yang pertama dia melalui perdagangan, yang kedua melalui pendidikan, perdagangan, yang kedua melalui pendidikan, yang ketiga dari dakwah, yang keempat melalui perkawinan. Nah, perkawinan ini yang paling berdampak ya. Jadi pedagang-pedagang tadi, dia selain berdagang ke orang-orang pribumi, dia juga beberapa ada yang menikahi perempuan-perempuan pribumi dan berkeluarga. Nah, jadi kalau perkawinan itu kan, kalau dia punya anak, anaknya itu biasanya akan mengikuti apa agama orang tuanya. Nah, kalau misalnya anaknya 11, berarti udah nambah 11 orang yang muslim. Gitu dia kira-kira. Oke, kemudian melalui tasawuf, ini ajaran apa ya? Ajaran yang mendekati mistis gitu ya. Nah, mendekati mistis. Kemudian yang keenam melalui politik. Oke. Jadi kalau ada raja yang masuk Islam, ketika itu biasanya masyarakat juga akan ikut. Nah, juga akan ikut. Oke. Nah, oke, kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Nah, yang pertama kerajaan Islam itu ada kerajaan Samudra Pasai. Tadi kalau di dalam agama Hindu, apa kerajaan Hindu pertama di Indonesia? Namanya kerajaan Kutai. Kalau di Islam, kerajaan Islam pertama adalah Samudra Pasai. Nah, kerajaan Islam pertama, kemudian lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di Lok Semawi. Oke. Yang kedua, ada kerajaan Aceh Darussalam. Nah, jadi sama-sama di Aceh ya. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau kerajaan Aceh Darussalam itu pusatnya ada di Banda. Banda Aceh. Tuh ya. Nah,
Dan kerajaan Samudra Pasai itu tidak sebesar kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh itu adalah kerajaan Islam terbesar yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan Islam terbesar dan terkuat ya. Kenapa? Karena Aceh Darussalam itu pernah dia perang melawan Portugis dan menang. Nah, Belanda pun tidak bisa sebenarnya mengalahkan Aceh. Jadi apa strategi yang dilakukan sama Belanda? Dia menyusup dari dalam. Nah, diletakkanlah mata-mata hingga akhirnya warga Aceh itu dia retak dari dalam, ya. Kemudian dia berjaya di masa siapa? Di masa Sultan Iskandar Muda. Oke. Kemudian yang keempat, yang ketiga ada Kerajaan Siak. Nah, Kerajaan Siak Sri Indrapura itu berlokasi di Riau. Nah, Siak Sri Indrapura itu berlokasi di Riau. Raja siapa yang terkenal? Namanya Sultan Syarif Hashim. Jadi di masa Sultan Syarif Hashim lah Siak Sri Indrapura itu mengalami masa kejayaan. Oke. Yang keempat ada Kerajaan Demak. Nah, kalau tadi kerajaan Islam pertama itu adalah Kerajaan Samudra Pasai, Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Oke. Kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, siapa yang mendirikan kerajaan Demak? Namanya Raden Patah. Nah, Raden Patah. Jadi Raden Patah ini dia bekerja sama dengan dengan beberapa orang ulama yang tugasnya itu menyebarkan agama di Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Nah, jadi dari kerajaan Demak inilah nanti akan lahir kerajaan-kerajaan Islam lain di Jawa. Oke. Kemudian yang kelima ada kerajaan Banten. Nah, kerajaan Banten ini sesuai namanya dia ada di Banten. Siapa yang mendirikan? Nah, pendiri dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah. Atau sering disebut dengan Sunan Gunung Jati. Nah, kita lihat di situ ada kata Sunan dia. Sunan itu siapa? Sunan itu adalah para Wali Songo. Nah, jadi Wali Songo itu sebutannya Sunan ya. Nah, Sunan apa dia? Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan banyak Sunan-Sunan lain. Yang jumlahnya ada 9. Nah, Songo itu bahasa Jawa artinya 9. Nah, wali itu utusan ya. Berarti ada 9 wali atau 9 utusan yang tugasnya menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satunya Sunan Gunung Jati, pendiri kerajaan Banten. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kerajaan Mataram. Nah, kerajaan Mataram ini siapa yang mendirikan? Namanya Panembahan Senopati. Oke. Nah, dia berjaya di masa siapa? Mataram itu berjaya di masa Sultan Agung namanya.
dan akhirnya dia runtuh pada tahun 1755. Ada apa dengan tahun 1755? Jadi di tahun 1755 ini ada perjanjian antara Kesultanan Mataram dengan VOC. Yang disebut dengan Perjanjian Giyanti namanya. Apa isi dari Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti itu isinya membagi Mataram menjadi 2 kerajaan. Nah, jadi Mataram ini dia dibagi menjadi 2. Apa aja itu? Yang pertama, ada Kesultanan Ngayogyakarta. Nah, ada Ngayogyakarta, sama satu lagi ada Kesultanan Surakarta. Oke, jadi nanti Ngayogyakarta ini akan bertransformasi menjadi Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini hasil dari Perjanjian Giyanti. Oke, sampai di sini materi kita. Kerajaan Hindu-Buddha udah, kerajaan Islam juga udah. Nah, ini silakan di screenshot dulu kalau mau di screenshot. Oke. Ya, sebelum kita bahas soal, ada kira-kira yang mau ditanya? Dari adik-adik? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita langsung bahas soal ya. Oke. Berikut ini adalah kerajaan Hindu-Buddha. Nah, yang diminta adalah kerajaan Hindu-Buddha ya. Di Indonesia kecuali Tarumanegara itu kerajaan Hindu-Buddha, ya. Kediri Hindu-Buddha, ya. Sriwijaya, iya. Cirebon enggak ya. Berarti jawabannya adalah Cirebon. Kalau Majapahit itu udah jelas Hindu-Buddha. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, ini soal yang tipe benar salah. Oke. Yang pertama kita baca dulu pernyataannya. Hipotesa Waisya menyatakan bahwa penyebaran Hindu-Buddha melalui proses kolonialisasi. Apa itu kolonialisasi tadi? Penjajahan, ya. Apakah sesuai katanya penyebaran Hindu-Buddha itu melalui proses kolonialisasi? Jawabannya udah pasti tidak sesuai, ya kan? Nah, oke, nomor 2. Sistem kasta merupakan hasil perubahan dalam bidang sosial saat penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sistem kasta katanya hasil perubahan dari agama Hindu-Buddha. Betul atau salah? Jawabannya betul ya. Nah, karena masuknya agama Hindu-Buddha lah, makanya Indonesia mengenal yang namanya sistem kasta. Kemudian yang ketiga, teori arus balik memberikan analisa bahwa masyarakat Nusantara lah yang paling aktif dalam proses penyebaran Hindu-Buddha. Nah, ini benar atau salah? Jawabannya benar, ya. Karena yang aktif menyebarkan agama menurut teori arus balik adalah masyarakat pribumi itu sendiri. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Nusantara yang mampu menguasai jalur perdagangan dan ekonomi di Selat Bali. Tidak ya. Nah, karena katanya Selat Bali, wilayah Sriwijaya itu tidak sampai ke Selat Bali. Berarti ini pernyataan yang tidak sesuai atau pernyataan yang salah. Oke, yang ketiga, dari pernyataan di atas, pernyataan yang merupakan latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara. Oke, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, mencari pusat perdagangan dan penghasil rempah-rempah. Nah, ini pernyataan yang benar, ya. Itulah alasan kenapa bangsa Eropa ke Nusantara. Yang kedua, membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ini juga betul, ya kan? Karena ketika mereka berlayar ke timur, mereka itu pakai peta yang seadanya. Bahkan mereka belum yakin kalau bumi itu bulat. Nah,
Jadi kan ada dua tuh kerajaan yang keliling dunia ketika itu. Ada Spanyol dan ada Portugis, ya kan? Melalui perjanjian Tordesillas, Spanyol itu dia berlayar ke arah barat, Portugis ke arah timur, ya kan? Nah, ternyata mereka jumpa di tengah-tengah. Nah, mereka jumpa di tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya itu? Wilayah Maluku. Nah, makanya mereka rebutan kan? Nah, makanya mereka rebutan dan akhirnya disepakatilah dari perjanjian Saragossa. Gitu. Jadi ketika mereka jumpa di Maluku, membuktikan bahwa bumi itu memang bulat. Buktinya apa? Buktinya mereka rutenya beda tapi jumpa di tengah-tengah. Ya kan? Nah, yang ketiga, mengadakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dengan kerajaan lokal, ini tidak ya. Jadi kalau penjajah itu, mereka nggak mau saling menguntungkan. Nggak peduli mereka. Yang penting mereka untung. Nah, kalau kerajaan lokalnya rugi, itu masalah mereka. Yang ketiga, slogan 3G. Ini juga. Ini menjadi misi para orang-orang Eropa. Yang kelima, menyebarkan perdamaian dan kesejahteraan. Ini juga enggak. Berarti jawabannya apa? Jawabannya 1, 2, dan 4. Jawabannya entok. Oke. Yang keempat, tokoh penyebar agama Islam yang dikenal dengan wali penyebar gamelan adalah, nah ini namanya Sunan Bonang ya. Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ini, dia seorang ulama, sekaligus dia seorang pemusik yang ada di Jawa. Dan dia berhasil menciptakan salah satu alat musik, namanya bonang. Nah, bonang itu, dia alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Jadi bunyinya itu hampir sama kayak gong. Itu ya. Nah, itu bonang. Yang kelima, kerajaan Buddha terbesar di Nusantara yang dikenal dengan kerajaan maritim terbesar. Kerajaan maritim terbesar. Buddha. Udah pasti ya. Jumpa jawabannya adalah kerajaan Sriwijaya. Oke. Lanjut kita nomor 6. Dari prasasti tersebut yang termasuk prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah, nah, ini jawabannya ayam. 1, 2, dan 3. Ya. Oke, kita bahas. Prasasti kerajaan Tarumanegara. Jadi nomor 6 ya. Nah, jadi prasasti kerajaan Tarumanegara itu ada 7 totalnya. Ada 7 totalnya. Pertama, ada prasasti Ciarutan. Yang kedua, ada prasasti Jambu. Yang ketiga, ada prasasti Pasir Awi. Yang keempat, ada prasasti Kebun Kopi. Yang kelima, ada prasasti Muara Cianten. Yang keenam, ada prasasti Tugu. Yang terakhir, ada prasasti Cidang Hiang. Nah, inilah prasasti-prasasti yang menunjukkan tentang keberadaan kerajaan Tarumanegara. Oke, kita lanjut. 7. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Hal ini sesuai dengan teori. Nah, oke. Katanya agama Hindu masuk melalui pedagang. Ini teori apa? Udah jelas ini teori Waisya. Oke, itu teori Waisya ya. Karena Waisya itu adalah pedagang. 8. Sumpah Palapa merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang patih kerajaan Majapahit yang bertekad menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kerajaan Majapahit yang bernama Sumpah Palapa. Siapa yang mengucapkan Sumpah Palapa? Yang mengucapkan Sumpah Palapa katanya seorang patih kerajaan Majapahit. Jawabannya adalah Gajah Mada. Oke, nomor 9. Nah, kita tentukan benar atau salah. Yang pertama, bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang terbuka dan menerima terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga tercipta akulturasi. Katanya di sini, bangsa Indonesia itu terkenal terbuka, dengan terbuka, keterbukaannya. Nah, menerima budaya asing yang masuk. Ini pernyataan yang benar atau salah? Benar ya.
Nah, ini pernyataan yang benar. Makanya agama Hindu-Buddha, agama Islam, selama dia damai datang ke Indonesia, dia akan diterima. Nah, yang kedua, akulturasi budaya yang dapat dilihat dari pertemuan budaya Hindu dan kebudayaan lokal, salah satunya adalah candi. Nah, ini juga kita udah bahas tadi, ini pernyataan yang benar. Ya kan? Akulturasi itu artinya percampuran budaya. Yang ketiga, bahasa Sanskerta yang digunakan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara merupakan bahasa sehari-hari katanya. Sanskerta itu apakah dia bahasa sehari-hari? Jawabannya tidak ya. Nah, bahasa Sanskerta itu dia memang dipakai di zaman dulu, tapi dia khusus bahasa yang digunakan untuk kitab. Nah, makanya yang bisa baca kitab agama Hindu dulu itu cuman golongan para pendeta, para brahmana. Jadi kalau orang-orang biasa itu nggak bisa dia baca kitabnya. Yang keempat, tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik yang bercorak Hindu, Buddha maupun Islam, menandakan adanya penyebaran budaya secara koersif. Nah, apa tuh koersif? Koersif itu artinya paksaan. Apakah dia kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu menyebar melalui paksaan? Jawabannya salah. Oke. Lanjut kita ke nomor 10. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berikut ini adalah tokoh pendiri kerajaan Kutai. Nah, siapa pendiri kerajaan Kutai tadi udah kita bahas? Namanya Kudungga. Ya. 11. Berikut merupakan wujud pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia, kecuali. Nah, kecuali yang ditanya. Wujud pengaruh agama Hindu-Buddha. Kecuali, udah pasti jawabannya B ya, munculnya industri. Nah, dari mana hubungannya munculnya industri sama pengaruh Hindu-Buddha? Kan nggak ada ya. Oke, nomor 2. Candi-candi yang bercorak Buddha ditunjukkan oleh nomor. Oke, ini kita bahas satu persatu. Dia dari mana sebenarnya lahirnya candi-candi ini? Yang pertama, ada Candi Borobudur. Kapan dia berdiri? Dia berdiri di masa dinasti Shailendra. Nah, Shailendra itu berarti dari kerajaan Mataram kuno ya. Coraknya apa? Coraknya Buddha. Candi Dieng. Dieng ini juga di masa kerajaan Mataram kuno, tapi dia berdiri di masa dinasti Sanjaya. Kalau Sanjaya berarti dia Hindu. Yang kedua ada Candi Mendut. Nah, Candi Mendut ini dia berdiri di masa Shailendra juga. Kalau Shailendra berarti Buddha ya. Nah, Shailendra itu Buddha. Candi Penataran. Candi Penataran. Siapa yang mendirikan? Kerajaan Kediri. Kediri itu coraknya apa? Hindu. Oke. Yang kelima ada Candi Pawon. Candi Pawon itu dia didirikan di masa dinasti Shailendra. Shailendra tadi apa? Buddha ya. 6 ada Candi Jago. Nah, Candi Jago ini dia berdiri pada masa kerajaan Singasari. Singasari itu Hindu. Yang ketujuh, Candi Kalasan. Candi Kalasan itu didirikan di masa dinasti Shailendra. Shailendra tadi apa? Buddha. Jadi ada 4 nih Candi Buddha. Borobudur, Mendut, Pawon, sama Kalasan. Nah, candi yang bercorak Buddha ditunjukkan oleh nomor. Nah, A itu 137. 137. Masuk ya. Nah, yang B kita lihat 1, 4, dan 6. 1, 4, dan 6. Satunya masuk, 4-nya enggak ya. Nah, 4-nya enggak, 6-nya Hindu juga enggak. Berarti dia salah. Yang C 2, 3, dan 5. 2-nya enggak masuk, 3-nya masuk, 5-nya masuk, ya kan? Nah, yang D 4, 5, 6. 4 Hindu, dia tidak termasuk. Yang 5 Candi Pawon termasuk. 6 Candi Jago Hindu, dia juga tidak termasuk. Yang entok 5, 6, dan 7. 5 itu Shailendra, betul. 6 itu Jago.
Singasari Hindu. Salah ya. Nah, yang ketujuh Candi Kalasan, Shailendra. Nah, itu betul. Berarti satu-satunya opsi yang dia menunjukkan tentang semua candi-candi Buddha itu ada di opsi ayam. Jawabannya ayam. Oke. 13. Kedatangan para pedagang yang berasal dari India dan Timur Tengah ke Nusantara menjadi awal hubungan yang terbuka dengan masyarakat luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Nusantara merupakan masyarakat yang penuh toleransi dan saling membuka diri. Hubungan ini tentu saja menciptakan sebuah kebudayaan baru yang merupakan perpaduan antara budaya lokal dengan budaya pendatang yang disebut dengan apa jawabannya? Asimilasi. Karena dia bahas tentang perpaduan ya. Perpaduan itu berarti ada kolaborasi atau ada percampuran. Oke, ini menarik. Kita bahas satu persatu. Primordialisme dan etnosentrisme. Ini apa? Nah, primordialisme dan etnosentrisme ini sikap kesukuan. Nah, jadi dia terlalu bangga sama sukunya sendiri. Bedanya kalau etnosentrisme, dia sampai merendahkan suku lain. Nah, chauvinisme apa? Chauvinisme itu sikap cinta sama bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Kalau xenocentrisme apa? Xenocentrisme itu kebalikan dari etnosentrisme. Nah, kalau tadi etnosentrisme dia saking cintanya sama sukunya sendiri dia merendahkan suku lain. Kalau xenocentrisme saking cintanya dia sama suku lain dia merendahkan sukunya sendiri. Itu dia. Oke, lanjut nomor 14. Salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit adalah apa jawabannya nomor 14? Jawaban nomor 14 adalah entok. Konflik internal akibat persaingan kekuasaan di antara bangsawan. Oke, nomor 5. Berikut ini adalah hipotesa masuknya Hindu-Buddha di Nusantara kecuali. Nah, kecuali ya. Kalau kecuali udah jelas jawabannya dodol. Kenapa dodol? Karena Gujarat itu dia teori masuknya Islam, bukan teori masuknya Hindu dan Buddha. Dan nomor 16. Faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia adalah apa tadi udah kita bahas ya. Kenapa banyak orang yang mau masuk Islam ketika Islam pertama kali datang? Salah satunya adalah upacara yang lebih sederhana, gitu ya. Jadi cara masuk Islam itu kan nggak perlu upacara yang ribet ya, cuman mengucap 2 kalimat syahadat aja dan sudah jadi Islam, gitu. 17. Perkembangan karya sastra sangat berkembang dengan pesat di masa kerajaan Hindu-Buddha. Salah satunya adalah Kediri. Berikut adalah Raja Kediri yang juga sekaligus seorang pujangga adalah, nah Kediri yang ditanya. Siapa Raja Kediri yang terkenal tadi? Namanya adalah Jayabaya. Jayabaya. 18. Berikut ini adalah cara yang digunakan dalam menyebarkan Islam di Indonesia kecuali. Jawabannya adalah bola. Koersif ya. Koersif itu tadi udah kita bahas artinya paksaan. 19. Agama Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara pada abad ke-7 sampai abad ke-15 melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari negara berikut, kecuali. Jawabannya Portugis. Ya. Jadi Portugis itu dia tidak berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. 20. Contoh bangunan yang merupakan hasil akulturasi, arsitektur budaya Hindu dan Islam dengan ciri-ciri atap tumpang. Akulturasi antara budaya Hindu dengan Islam. Jawabannya apa? Jawabannya ada di Masjid Agung Demak. Nah, karena Demak tadi dia agak apa ya? Demak itu kerajaan Islam pertama di Jawa, yang sebelumnya Jawa itu masih dominan Hindu dan Buddha, ya kan? Nah, jadi otomatis dia harus menyesuaikan dulu. Makanya masih banyak unsur-unsur Hindu dan Buddha di dalam kerajaan Demak.
Lanjut nomor 21. Bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap struktur sosial masyarakat di Indonesia? Jawabannya adalah entong. Terjadi perubahan dalam sistem kasta Hindu menjadi lebih egaliter. Egaliter itu apa? Egaliter itu setara. Ya. Lanjut nomor 22. Menurut teori tentang penyebaran Islam di Nusantara, masuknya agama Islam di tanah air menjadi terjadi dalam waktu yang berbeda. Pada awalnya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia. Selain berdagang, kemudian para pedagang tersebut berbaur, tinggal, dan menetap. Nah, katanya awalnya Islam itu masuk melalui pedagang. Nah, selain pedagang tersebut berbaur, tinggal, dan menetap, dan berkeluarga dengan penduduk pribumi dari berbagai suku bangsa. Hal yang dilakukan para pedagang asing tersebut menyebabkan masyarakat mudah menerima masuknya agama dan kebudayaan. Ilustrasi di atas menunjukkan masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur apa? Sudah jelas ya, jalur perkawinan. 23. Salah satu keberhasilan dalam bidang politik masa kerajaan Demak adalah keberhasilan menaklukkan Sunda Kelapa di bawah Fathahilah. Salah satu tindakan yang dilakukan Fathahilah setelah menaklukkan Sunda Kelapa adalah, jawabannya ini dodol. Mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Jadi kalau Jayakarta itu sekarang dia berubah ya, jadi Jakarta namanya. Kalau Jakarta itu terkenal dengan Fathahilahnya, sama kayak Medan. Ya, Medan itu kan terkenal sama Guru Patimpus yang membuka perkampungan Medan ketika itu. Kalau Jakarta, nah Jakarta itu pernah ada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Nah, waktu itu Kerajaan Pajajaran dia mendukung keberadaan Portugis. Padahal Portugis waktu itu sangat merugikan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar situ, termasuk Kerajaan Demak, ya. Nah, karena monopoli perdagangan. Akhirnya Kerajaan Demak bersekutu sama Kerajaan Banten dan Cirebon menyerang ke Kerajaan Pajajaran. Nah, dan Portugis, Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Akhirnya mereka menang, dan yang membawa kemenangan itu adalah Fathahillah namanya. Oke, nomor 24. Nah, dari pernyataan di atas, wilayah yang tergabung dalam Uli Siwa, pimpinan Kesultanan Tidore ditunjukkan oleh nomor. Oke. Jadi nomor 24 ini berkaitan ketika Portugis dan Spanyol datang ke Maluku. Nah, jadi ketika Portugis dan Spanyol datang ke Maluku, kerajaan-kerajaan itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia kubu Portugis, Externate. Siapa-siapa aja itu kubu Portugis Externate? Itu ada kerajaan, nah ini dikenal juga dengan istilahnya Uli 5 ya, Uli 5. Kerajaan-kerajaan apa aja yang termasuk di dalam Uli 5? Ada kerajaan Ternate udah pasti, ada Ambon, kemudian ada Bacan, ada Obi, dan ada Seram. Oke. Kemudian ada lagi kubu Spanyol, Ex Tidore. Ini dikenal dengan Uli Siwa. Siwa itu 9. Jadi ada 9 kerajaan, kubu, Spanyol, dan Tidore. Nah, pasti yang pertama Tidore, yang kedua ada Makean, yang ketiga ada Halmahera, yang keempat ada Kai, kemudian ada Jailolo, nah ada Jailolo, kemudian
ada pulau-pulau di sekitar timur hingga Papua. Oke, nah inilah dia. Jadi kira-kira mana dia jawabannya yang merupakan uli siwa. Uli siwa itu yang bekerja sama dengan Tidore. Bacan. Bacan itu enggak ya. Bacan itu Ternate. Obi juga enggak. Kei. Nah, Kei ini ya. Kai. Dia termasuk. Jailolo. Termasuk. Kemudian ada Makian. Berarti jawabannya ada di nomor 3, 4, dan 5. Cacing. Oke. 25. Kedatangan bangsa Portugis menaklukkan Kesultanan Malaka menyebabkan terganggunya perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Berikut ini adalah kesultanan yang membantu Malaka untuk mengusir Portugis, yaitu, nah ini jawabannya adalah Demak. Oke. Jawabannya ini Demak, Kerajaan Demak. Oke, sampai di sini soal kita. Kira-kira ada yang mau ditanya? Persilahkan. Ya, ada 6 orang ya. Ya, kira-kira ada yang mau ditanya? Ya, kalau nggak ada yang mau ditanya, silakan kalau mau di screenshot ini. Bang hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, silakan di screenshot. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Untuk adik-adik, selamat menjalani TKA ya untuk hari Senin. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sampai sini aja pertemuan kita. Abang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.